Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Lulu Handayani dalam Top News Senin 18 Maret 2024. Pertama, kemenangan pasangan Prabowo dan Gibran di Pilpres hanya tinggal menunggu pengumuman dari KPU. Selanjutnya, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY langsung membuat gebrakan menggebuk mafia tanah di Jawa Timur. Pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka hanya tinggal menunggu diketok KPU sebagai pemenang di Pilpres 2024. Hingga kini Prabowo dan Gibran masih kuat menguasai mayoritas wilayah di Indonesia. Hingga Minggu malam kemarin, hasil rekapitulasi KPU mencatat sudah 33 provinsi. Dari hasil tersebut, Prabowo dan Gibran menang di 31 provinsi. Adapun provinsi terbaru, rekapitulasi di Papua Tengah yang memenangkan Prabowo dan Gibran. Hasil ini sekaligus menambah skor kemenangannya bagi pasangan nomor urut 2. Sejauh ini pasangan Anies dan Muhaimin menang di 2 provinsi, yakni Sumatera Barat dan Aceh. Sedangkan Ganjar Mahfud belum ada provinsi unggul, sehingga menyebabkan pasangan ini berada di posisi bawah. Hingga kini molornya rekapitulasi KPU masih terjadi, salah satunya di Provinsi Jawa Barat akibat banyaknya TPS. Satgas Anti Mafia Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN mengungkapkan 2 kasus mafia tanah yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Menteri AHY sampai turun tangan saat kepolisian merilis para pelaku di Mapolda Jawa Timur Surabaya Sabtu lalu. AHY bersama Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sugianto menyebut kasus mafia tanah di 2 wilayah Jatim sangat merugikan. Tidak hanya untuk korban, negara juga mengalami kerugian akibat ulah mafia tanah, termasuk mengganggu iklim investasi di Indonesia. Saya dilantik oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 21 Februari yang lalu. Kami berkomitmen untuk memimpin langsung upaya pemberantasan mafia tanah. Pertanyaannya, mengapa mafia tanah ini perlu kita berantas? Pertama, mafia tanah menyengsarakan rakyat. Rakyat terancam kehilangan haknya, hak atas tanah dan juga bangunan yang mungkin merupakan kekayaan atau aset satu-satunya yang dia miliki. Dan yang kedua, mafia tanah juga merugikan negara, sangat merugikan negara. Negara kehilangan pendapatan akibat ulah mafia tanah yang tentu saja mereka akan menghindari transaksi yang legal. Dan selain itu, mafia tanah juga telah menciptakan ketidakpastian hukum, sehingga ini akan menghambat proses investasi. Dan kami juga telah menjalankan rapat praoperasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan tahun 2024 ini. Dari hasil rapat praops itu, untuk tahun 2024 kami menetapkan 82 target operasi yang memiliki potensi kerugian terhadap negara sebesar lebih dari 1,7 triliun rupiah. Dan total luasan bidang tanah kurang lebih 4.569 hektar. Jadi ini adalah target operasi yang kami tetapkan untuk tahun 2024. Ini terjadi kenaikan dari tahun 2023 sebelumnya, ada sekitar 60 kasus target operasi. Sementara, Ketua Satgas Mafia Tanah Kementerian ATR BPN, Brigjen Arif Rahman menyebut, kasus di Banyuwangi membuat korban merugi hingga 17 miliar rupiah. Pelaku bahkan mengeluarkan 29 SHM dengan total luas tanah lebih dari 14.000 meter persegi. Kompleksitas daripada mafia tanah yang memang ahli waris tidak mengetahui permohonan pemisahan tersebut. Desepsi di sini, terjadi penyesatan di sini. Kemudian tersangka PDR ini yang di belakang telah membantu tersangka P dalam melengkapi persyaratan permohonan pemisahan sertifikat tersebut. Sehingga tadi sudah dimention oleh Pak Menteri, terbit 29 SHM yang diduga palsu, dan memang sudah dibuktikan oleh Kejaksaan, juga sudah dilaprim, oleh kepolisian juga oleh Polda Jawa Timur dilaprim, dan potensi kerugiannya disampaikan tadi bahwa 17,769 miliar rupiah dengan luas tanah seluas 14.250 meter persegi. Kemudian selain itu juga ada kerugian negara dari BPHTB dan PPH senilai 500 juta.
kurang lebih. Demikian informasi kali ini bersama saya, Lulu Handayani. Simak berita lainnya hanya di merdeka.com.